Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Oh iya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pengantin Sumur Sarang Setan. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Sebenarnya tidak ada yang terlalu istimewa dari kampung Mojosari. Penduduknya mayoritas bertani. Para pemudanya kebanyakan pengangguran, yang setiap hari hanya nongkrong di pos ronda. Kampung itu sama sekali tidak terkenal. Bayi yang lahir di sana seakan sudah ditentukan garis hidupnya. Ya, apalagi kalau bukan menjadi orang melarat. Namun ada hal yang tidak lazim di kampung Mojosari. Pernikahan di kampung itu hanya bisa dilakukan tengah malam. Tidak ada keramaian, apalagi pesta meriah. Orang-orang di kampung Mojosari malah takut kalau ada yang menikah di kampung mereka. Seperti yang terjadi malam itu. Semua orang menutup pintu rumah mereka rapat-rapat, karena tahu kalau akan ada orang yang menikah. Di sebuah rumah kayu, yang lebih pantas disebut gubuk, digelar sebuah pernikahan sederhana. Gubuk itu bukanlah rumah si mempelai wanita atau pria, tapi memang pernikahan di kampung itu hanya boleh dilakukan di dalam gubuk tersebut. Hanya ada satu kamar di sana yang tidak boleh dibuka oleh siapapun, kecuali Ki Suratman, tetua di kampung itu. Setiap ada yang menikah, maka di dalam gubuk itu akan terdengar suara jeritan wanita yang pasti membuat siapapun yang mendengarnya akan bergidik ngeri. Anjani, seorang mempelai wanita, sudah didandani dengan sangat cantik. Ia memakai gaun adat Jawa berwarna hitam dengan pernak-pernik berwarna emas yang menghiasi pakaiannya. Bima, sang mempelai pria, juga tidak kalah gagah. Ia juga memakai pakaian adat Jawa. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya sawo matang. Dia bukan orang Mojosari. Dia seorang pembisnis kopi dari kota, yang awalnya hanya mencari hasil panen kopi di Jawa Timur. Hingga akhirnya, Bima sampai di Mojosari, dan bertemu dengan Anjani. Di dalam gubuk itu, hanya ada kedua mempelai, orang tua mereka, dan seorang penghulu, yang tidak lain adalah Ki Suratman. Sebelum akad dilangsungkan, Ki Suratman yang juga berpakaian adat Jawa berjalan ke arah kamar. Dia membawa semangkuk air garam di tangan kanannya. Bibirnya bergetar, mengucapkan mantra yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Ia meletakkan mangkuk itu di depan pintu, yang terlihat sudah sangat usang. Tangan kanannya merogoh sebuah kunci. Pintu itu dikunci menggunakan rantai. Ki Suratman membukanya. Dia masuk seorang diri ke dalam kamar itu. Di dalam sana tampak gelap sekali. Bau busuk menguar menusuk hidung Ki Suratman. Lampu 5 watt yang berkedap-kedip dinyalakan, dan tampaklah sesosok wanita berpakaian pengantin, yang kedua kakinya dipasung menggunakan balok kayu berukuran sangat besar. Kedua pergelangan kakinya lecet dan berdarah. Rambutnya kusam dan sangat panjang, seperti sudah bertahun-tahun tidak dipotong. Tubuhnya kurus kering. Giginya menghitam. Mulutnya juga bau busuk. Wajahnya kotor sekali. Maklum, wanita itu tidak pernah dimandikan. "Kanti, doakan warga kita mau menikah," kata Ki Suratman sambil menatap si Kanti. Kanti malah tersenyum dingin.
Perlahan ia mendongak ke wajah Ki Suratman. "Salah satu dari mereka pasti akan mati," katanya. "Jangan ngomong begitu. Anjani itu masih ada hubungan keluarga denganku," timpal Ki Suratman memberitahu Kanti kalau sang mempelai wanita masih ada hubungan keluarga dengannya. Setelah itu ia menaburkan air garam dari mangkuk pada luka di pergelangan kaki Kanti. Hal tersebut membuat wanita itu berteriak kesakitan. Itu merupakan salah satu ritual agar kedua mempelai selamat dari mara bahaya. Setelah itu Ki Suratman memadamkan kembali lampu kamar dan mengunci pintunya. Ia duduk di hadapan kedua mempelai. Bima dan kedua orang tuanya tampak tegang, sekaligus ketakutan dengan apa yang mereka dengar saat ini. Kanti masih berteriak kesakitan, sambil meracau tidak jelas. "Itu siapa, Ki?" tanya Bima. "Dia Kanti," jawab Ki Suratman. "Kenapa dia dikurung, Ki?" tanya ayahnya Bima. "Ceritanya panjang, lain kali akan aku ceritakan. Sekarang kita lanjutkan saja pernikahan ini," kata Ki Suratman. "Tapi kami berdua sudah aman kan, Ki?" tanya Anjani si mempelai wanita. "Tentu saja, aku sudah melakukan semua ritualnya," jawab Ki Suratman. "Kenapa kita harus menggelar pernikahan tengah malam seperti ini, Ki?" tanya ibunya Bima. "Di Mojosari memang harus seperti ini. Kalau nikahnya siang, salah satu dari mempelai bisa celaka," Ki Suratman menjawabnya sambil senyum ramah. Kedua orang tua Bima mulai tidak tenang. Dia takut kalau terjadi sesuatu pada anaknya. Kalau tahu begini, mungkin saja mereka tidak akan mengizinkan Bima menikah dengan orang Mojosari. Sesaat setelah Bima mengucapkan akad nikah, pintu kamar Kanti bergetar sangat hebat. Dari dalam kamar, terdengar suara Kanti tertawa terbahak-bahak. "Dia bakal menjadi temanku," Kanti berteriak. Siapa yang akan menjadi temannya? Apakah itu sebuah ancaman bagi kedua mempelai? Semua orang yang ada di dalam gubuk itu ketakutan, kecuali Ki Suratman. Ia bangkit lalu mendekat ke arah kamar Kanti. Pintu itu berhenti bergetar. Sampai akhirnya, suara Kanti tidak lagi terdengar. Ki Suratman kembali duduk di hadapan kedua mempelai. Ia berkata kepada mereka kalau semuanya masih aman terkendali. Tapi mereka tetap saja ketakutan dan sangat cemas. "Tolong ceritakan yang sebenarnya, Ki. Apa yang terjadi di kampung Mojosari ini?" tanya Bima. Bima menatap wajah Ki Suratman. Pertanyaan itu cukup mewakili rasa penasaran kedua orang tua Bima. Sebelum Ki Suratman bercerita, ia menoleh ke arah Anjani dan juga kedua orang tuanya yang sudah sepuh. Anjani malah terduduk lesu. "Ceritakan saja, Ki," kata bapak Anjani. Ibu Anjani juga mengangguk kepada Ki Suratman. Ki Suratman menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya dengan pelan. Ia memulai bercerita. "Dulu di Mojosari ini, ada seorang dukun yang sangat disegani. Dia bisa menyembuhkan berbagai penyakit, membuat penglaris usaha, bahkan bisa mendatangkan jodoh seseorang," ujar Ki Suratman. Dia mengubah posisi sila terlebih dahulu sebelum melanjutkan ceritanya. Ki Suratman menarik nafas. "Sayangnya dukun itu malah melakukan ritual terlarang yang menyebabkan kampung kami ini dikutuk." "Ritual? Ritual apa, Ki?" tanya Bima. "Muja setan," jawab Ki Suratman. "Itu ritual untuk apa, Ki?" Bima semakin penasaran. "Awet muda, dukun itu percaya dengan janji-janji setan dan ingin hidup abadi. Akibatnya kampung kami terkutuk. Setiap ada orang kampung Mojosari yang menikah, beberapa hari kemudian salah satu mempelai pasti akan mati.
Kami sudah mencoba untuk melangsungkan pernikahan di luar Mojosari, tapi tetap saja sama. Salah satu mempelai pasti mati, entah itu sakit atau kecelakaan. Jelas Ki Suratman. Batalkan saja pernikahan ini, Ki. Bima, ayo kita pulang. Mendengar cerita Ki Suratman, ayah Bima langsung menarik lengan anaknya. Ceraikan istrimu malam ini juga, tambah ibu Bima. Anjani tertunduk sambil menangis sesenggukan di pelukan kedua orang tuanya. Yang dia takutkan ternyata terjadi. Dari awal Anjani sengaja tidak memberitahu Bima tentang rahasia kampung Mojosari. Ia takut Bima tidak mau menikahinya. Tidak, Bu, aku sudah terlanjur sayang sama Anjani, tutur Bima. Ia menatap ibunya dalam-dalam. Cari perempuan lain saja. Ini kampung setan. Nanti kamu celaka, bentak ayah Bima. Cukup. Ki Suratman berdiri. Wajahnya kini penuh emosi. Itu membuat semua orang di ruangan terdiam dan hanya menyisakan suara tangis Anjani. Kedua orang tua Anjani tidak banyak bicara karena mereka sudah sangat tua. Mojosari bukan kampung setan. Kalau kalian tidak mau menikahkan anak kalian dengan Anjani, ya silahkan ceraikan. Tapi ingat, Bima sudah pernah melakukan akad dengan orang Mojosari, dan aku akan lepas tangan kalau nanti ada hal buruk yang menimpa anak kalian, ujar Ki Suratman. Bajingan! Ayah Bima merenggut baju Ki Suratman. Buru-buru Bima menahan ayahnya. Dengarkan Bima, ayah. Nada suara Bima meninggi. Apapun yang terjadi, Bima tidak akan menceraikan Anjani. Lagi pula ayah sama ibu tenang saja. Selama kita menuruti arahan Ki Suratman, Bima yakin semua akan baik-baik saja. Iya kan, Ki? Bima menoleh ke arah Ki Suratman. Dengan tenang Ki Suratman menganggukkan kepalanya. Ceritaku belum selesai. Kalian sudah marah saja. Dengarkan dulu sampai selesai. Ki Suratman kembali duduk sila. Kalian semua jangan khawatir. Selama kita melakukan ritual pernikahan ini dengan benar, aku yakin kedua mempelai akan baik-baik saja. Ayah Bima mengatur nafasnya. Ia sebisa mungkin menahan emosi. Ia lalu bertanya kepada Ki Suratman soal dukun yang membuat petaka kampung Mojosari. Di mana dukun itu sekarang? Ki Suratman menoleh ke arah kamar Kanti. Ia lalu berkata dengan perlahan, dukun itu adalah Kanti. Ia ada di dalam kamar itu, tunjuk Ki Suratman. Kalau memang dia dukunya, kenapa warga kampung ini tidak langsung membunuhnya saja? Semakin lama semakin banyak pertanyaan yang bermunculan di kepala Bima. Kalau kami membunuhnya, kami khawatir Kanti malah menjadi setan dan meneror warga kampung. Jadinya kami biarkan dia hidup dan kami memasungnya agar dia tidak bertindak macam-macam. Jelas Ki Suratman. Tidak lama setelah Ki Suratman berbicara, terdengar suara derit balok kayu seperti diseret, disusul dengan suara ketukan dari dalam pintu kamar Kanti. Sebaiknya kita pergi dari gubuk ini, saran Ki Suratman. Kedua orang tua Bima keluar lebih dulu dari gubuk itu, tanpa berkata apapun kepada anaknya. Bima, Anjani, dan kedua orang tuanya menyusul dari belakang, dan Ki Suratman yang paling terakhir keluar dari gubuk. Ia memadamkan lampu gubuk dan mengunci pintunya dengan rantai. Di dalam kamar Kanti, gelap gulita. Perempuan itu menggerak-gerakkan kedua kakinya. Ia juga menggoyangkan tubuhnya perlahan, lalu tersenyum mengerikan. Air liurnya menetes ke sebarang arah. Kemudian Kanti berkata dengan suara serak dan pelan. Anjani, desis Kanti. Keesokan paginya, kampung Mojosari masih tampak mencekam. Para pemuda yang biasanya nongkrong di pos ronda, kini memilih berdiam diri di rumah. Mungkin karena semalam ada orang yang menikah di gubuknya si Kanti. Mereka yakin kalau pernikahan di kampungnya itu akan membawa sial.
Jadi biasanya mereka akan mengurung diri di rumah selama 3 hari. Lain halnya dengan Ki Suratman. Dia tidak percaya dengan mitos itu. Sepagi ini dia sudah berada di kandang kuda miliknya. Setiap pagi Ki Suratman memang rajin memandikan kuda kesayangannya. Di rumahnya Ki Suratman tinggal berdua dengan pembantunya, yaitu Mbok Hafsah. Walau sudah tua, Mbok Hafsah masih tampak lincah dan cekatan kalau diperintah oleh Ki Suratman. Selain membersihkan rumah majikannya, Mbok Hafsah juga rutin mengantarkan makanan untuk Kanti. Tidak seperti warga kampung lainnya, Mbok Hafsah sama sekali tidak takut pada Kanti. Dia sudah terbiasa berinteraksi dengan perempuan malang itu. Mbok Hafsah, panggil Ki Suratman. Tangannya masih sibuk menggosok tubuh kuda dengan sikat. Iya, Ndoro, sahut Mbok Hafsah. Dengan tergopoh-gopoh, dia muncul dari dapur. Kanti sudah dikasih makan? Tanya Ki Suratman tanpa menoleh ke arah Mbok Hafsah. Belum, Ndoro, jawab Mbok Hafsah sambil tertunduk. Ya sudah, sana kasih makan, ujar Ki Suratman. Baik, Ndoro. Mbok Hafsah segera beranjak ke dapur lagi. Sesaat kemudian, dia muncul kembali dengan membawa rantang nasi. Ia lalu pergi ke gubuknya Kanti. Mbok Hafsah sebenarnya kasihan melihat kondisi Kanti. Dia ingin sekali memandikan perempuan malang itu, tapi Ki Suratman melarangnya. Sesampainya di gubuk itu, Mbok Hafsah membuka rantai yang membelenggu pintu gubuk. Ia pun masuk ke dalamnya. Dilanjutkan dengan membuka rantai pintu kamar Kanti. Pintu itu perlahan dibuka, menimbulkan suara derit yang nyaring. Seketika saja, rantang yang dibawa Mbok Hafsah terjatuh. Nasi dan tempe tumpah acak-acakan. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung lari sekuat tenaga untuk memberitahu kepada Ki Suratman. Tidak sampai 10 menit, Mbok Hafsah sudah sampai di halaman kandang kuda Ki Suratman. Dia tidak langsung berbicara. Nafasnya tersengal. Mbok Hafsah memegang kedua lututnya. Dia kelelahan karena lari dengan seluruh tenaga yang ia punya. Ndoro, Kak Kanti, Ndoro. Kalimatnya terputus-putus. Kamu itu kenapa, Mbok? Ada apa sama si Kanti? Ki Suratman juga ikut panik. Kanti hilang, Ndoro. Akhirnya kalimat itu keluar dari mulut Mbok Hafsah. Hah? Hilang? Yang benar kamu, Mbok? Sumpah, Ndoro, saya tidak melihat Kanti di kamarnya. Bahkan balok pasungnya juga hilang. Jelas Mbok Hafsah. Bangsat, umpat Ki Suratman. Dia masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil sebuah keris. Pastilah itu keris sakti. Dulu keris itu pernah ia gunakan saat menangkap Kanti. Ki Suratman pergi ke gubuk Kanti. Dan benar saja, apa yang dikatakan Mbok Hafsah. Si Kanti menghilang. Bahkan balok pasungnya juga hilang. Ini aneh. Tidak butuh waktu lama. Kabar tentang hilangnya Kanti langsung menyebar ke seluruh warga kampung Mojosari. Kabar itu membuat mereka panik dan ketakutan. Jadi selama Kanti dikabarkan hilang, kampung itu seketika tambah sepi. Hanya orang-orang pilihan Ki Suratman saja yang berkeliaran setiap malam untuk mencari keberadaan Kanti. Tidak terkecuali dengan Bima dan Anjani. Sudah beberapa hari ini, mereka berdiam diri di rumah. Bima sudah punya rencana akan membawa Anjani ke kota. Dia yakin kehidupan mereka di sana akan lebih nyaman ketimbang di Mojosari. Malam itu Anjani sedang mematut diri di depan cermin sambil menyisir rambutnya yang panjang. Bima masuk ke dalam kamar dan langsung menyentuh kedua pundak istrinya. Dari pantulan cermin, Bima memperhatikan paras istrinya yang cantik. Anjani pun tersenyum. Bima memeluk istrinya, lalu membaringkannya di atas kasur. Namun baru saja Bima hendak merangkul istrinya, tiba-tiba Anjani berteriak. Ia melihat
bayangan Kanti terpantul di cermin. "Kenapa sayang?" tanya Bima kaget. "Tadi ada Kanti di cermin, Mas." Nafas Anjani terengah-engah. Raut wajahnya sangat ketakutan. "Di mana? Tidak ada kok," kata Bima. Bayangan itu menghilang. Padahal jelas-jelas Anjani baru saja melihat Kanti berpakaian pengantin sedang berdiri di cermin. Anjani juga melihat kalau kedua kaki Kanti masih dipasung. Sesaat setelah Anjani melihat bayangan Kanti, tiba-tiba ia meringis kesakitan. Tangannya mencoba menggapai-gapai punggungnya yang terasa ada sesuatu. "Ada apa sayang?" "Punggung aku sakit," jawab Anjani sambil meringis. Bima memeriksa punggung istrinya. Ia menemukan benjolan kecil sebesar biji kelereng di punggung istrinya sebelah kanan. "Ada benjolan. Besok kita periksa ke dokter ya." Bima menutup kembali baju istrinya. Semalaman suntuk Anjani tidak bisa tidur. Benjolan di punggungnya seakan bergerak-gerak, bikin ngilu dan perih. Beberapa kali ia membangunkan suaminya karena rasa sakit itu semakin parah saja. Keesokan paginya, wajah Anjani menjadi pucat. Tubuhnya juga sangat lemas. Tanpa pikir panjang lagi, Bima meminta izin kepada orang tua Anjani untuk membawanya ke kota. Benjolan di punggung Anjani harus diperiksa oleh dokter spesialis. Jam 9 pagi Bima dan Anjani sudah berkemas. Mereka berangkat menggunakan mobil SUV. Sambil menyetir, sesekali Bima memperhatikan istrinya yang semakin pucat. Dia khawatir kalau nanti benjolan itu tidak bisa disembuhkan secara medis. Sesaat sebelum mobil mereka keluar dari kampung Mojosari, tiba-tiba Bima melihat Kanti berdiri di antara pohon bambu di pinggir jalan. Bima menelan ludah. Dia mencoba untuk tenang dan tetap fokus menyetir mobil. Sampai akhirnya Bima bisa membawa Anjani ke dokter dan pulang ke rumahnya. Bima punya rumah di kota metropolitan. Rumah itu ia beli 2 tahun lalu dari seorang pengusaha tambang batu bara. Setelah resmi menjadi miliknya, Bima mengubah rumah itu menjadi nuansa Jawa. Maksudnya biar dia merasa ada di kampung halaman. Bagian depan rumah itu dibuat seperti rumah joglo dengan hiasan lampu khas Jawa di depannya. Di beranda rumah itu ada kursi dan meja yang terbuat dari kayu jati. Sebenarnya rumah ini jarang sekali Bima tempati. Maklum dia itu adalah seorang pembisnis kopi. Jadi ia lebih sering tinggal di luar kota ketimbang di rumah mewahnya itu. Selama Bima berada di luar kota, rumah itu hanya dijaga oleh seorang satpam. Itu pun hanya menjaga keamanannya saja. Urusan bersih-bersih itu bukan tanggung jawabnya. Oleh karena itu saat pertama kali Anjani menginjakan kaki di rumah Bima, ia terkejut karena tidak menyangka kalau suaminya mempunyai rumah sebesar ini di kota. Dia juga bingung bagaimana cara membersihkan rumah sebesar itu. Debu menempel di mana-mana, juga banyak sarang laba-laba. "Mas, rumah ini sudah berapa tahun kamu tidak menempatinya, Mas?" tanya Anjani. "Dari pertama beli, sekitar 2 tahun lalu. Habisnya aku selalu sibuk di luar kota." "Sayang sekali ya, Mas. Padahal rumahnya bagus banget." Anjani masih memperhatikan ruang tamu di rumah itu. "Aku sengaja beli rumah ini buat persiapan saja. Biar kalau sudah berkeluarga, aku tidak bingung nyari rumah. Dan mulai dari sekarang, kita akan tinggal di rumah ini." Bima merangkul pundak istrinya sambil tersenyum. "Aku bingung cara bersihin rumah sebesar ini, Mas," ucap Anjani. "Jangan khawatir, kamu istirahat saja. Nanti biar aku suruh orang buat bersihin rumah kita." Bima dan Anjani menempati kamar yang dekat dengan ruang tamu. Kamar itu juga bernuansa etnik Jawa. Di bagian di depannya, ada ukiran kata-kata
menggunakan bahasa Sanskerta yang Bima sendiri tidak tahu artinya. Singkat cerita, 1 minggu sudah Anjani tinggal bersama Bima di rumah itu. Tapi benjolan di punggungnya tidak kunjung sembuh. Sekalipun Anjani sudah dioperasi, benjolan itu tetap tumbuh lagi. Sekarang benjolannya malah bertambah menjadi 3. Bengkaknya terus membesar, seperti akan pecah. Bima sudah membujuk Anjani untuk dirawat di rumah sakit, tapi dia tidak mau. Anjani tidak mau menjadi orang pesakitan. Dia ingin tetap mendampingi suaminya di rumah. Akhirnya setiap hari, dokterlah yang berkunjung ke rumah Bima untuk memeriksa secara rutin kondisi Anjani. Namun sayangnya semakin lama kondisi Anjani semakin memburuk. Benjolan itu memang sudah agak kempes, tapi warna kulit punggungnya seperti memar dan busuk. Sekarang Anjani hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Di saat seperti itu, Anjani meminta sesuatu pada Bima. Itu adalah permintaan pertamanya dari semenjak menikah dengan Bima. Walau Bima ini terbilang kaya raya, tapi Anjani tidak pernah meminta apapun kepada suaminya. Baginya hidup bersama Bima sudah lebih dari cukup. "Mas, aku boleh minta sesuatu?" tanya Anjani dengan nada bicara yang pelan. Ia menoleh perlahan ke arah suaminya yang sedang duduk di tepi tempat tidur. "Boleh sayang, kamu mau minta apa?" "Aku minta dibelikan balon berbentuk hati, warna merah jambu. Mas masih ingat kan? Pertama kita ketemu di pasar malam itu, Mas ngasih aku balon berbentuk hati." "Iya sayang, hari ini juga akan aku belikan," kata Bima sambil mengecup kening istrinya. Tidak butuh waktu lama, Bima bisa menemukan balon warna merah jambu berbentuk hati. Balon itu ia ikatkan di tempat tidur Anjani dan dibiarkan melayang di atas. Malam itu mereka tidur bersama. Bima memeluk tubuh istrinya yang semakin kurus. Ia sangat mencintai Anjani. Tengah malam Anjani membangunkan suaminya. Wanita itu terlihat segar. Wajahnya juga tidak pucat lagi. Dalam kondisi mengantuk, Bima terbangun. Ia terkejut saat melihat Anjani bisa bangun. "Mas, aku sembuh mas," kata Anjani sambil tersenyum. "Wah, alhamdulillah kalau begitu." Bima sangat senang melihat wajah istrinya yang tampak segar. "Mas, temani aku yuk," ajak Anjani. Ia turun dari tempat tidur. "Kemana sayang?" Bima melirik jam dinding. Masih jam 2 dini hari. "Ke kolam renang belakang rumah kita, mas." Bima mengiyakan ajakan istrinya. Dia pun turun dari tempat tidur. Langkah Bima ditarik oleh Anjani. Wanita itu terlihat gembira sekali. Malam-malam begini, Anjani berendam di kolam renang. Bima sudah melarangnya, tapi Anjani memang bandel. Sesekali dia malah mencipratkan air ke arah Bima. Tepat jam 3 dini hari, mereka berdua kembali ke tempat tidur. Bima memeluk tubuh istrinya, dan itu adalah menjadi pelukan yang terakhir. Sebab keesokan paginya, Anjani meninggal dunia. Dia tidur untuk selamanya. Bima menangis, bahkan ia berteriak di samping jasad Anjani. Ia tidak menyangka kalau kebahagiaannya hanya sesingkat ini. Orang tua Anjani dijemput, begitupun dengan orang tua Bima. Mereka semua berkumpul di kamar Anjani. Sementara itu mayat Anjani dibaringkan di atas tempat tidur dan sudah dikafani oleh Bima sendiri. "Bu, Pak, aku mau memakamkan Anjani di kamarku sendiri," kata Bima dengan suara yang parau. Jelas saja itu membuat orang tua Anjani terkejut. "Tidak bisa, Anjani akan kami bawa ke Mojosari," kata bapak Anjani yang sudah tua itu. "Aku masih sayang sama dia, Pak. Kumohon izinkan aku memakamkannya di kamar ini. Aku janji,
akan merawat makam Anjani dengan baik. Sudah gila kamu, Bim. Biarkan Anjani dikubur di kampung halamannya. Timpal Ibu Bima. Aku belum siap kehilangan Anjani, Bu. Bima tertunduk sambil menangis. Menurut ayah, biarkan saja Bima mengubur istrinya di kamar ini. Kini ayahnya Bima membela. Kedua orang tua Anjani terdiam. Mereka seperti tengah mempertimbangkan permintaan Bima. Ya sudah, kalau itu mau kamu. Tapi kamu harus jaga kuburan anak kami dengan baik, kata ayah Anjani, yang akhirnya mengiyakan keinginan dari Bima. Kalian sudah gila. Mana mungkin ada kuburan di dalam kamar, bentak ibunya Bima. Biarkan saja, Mah. Itu kemauan anak kita. Ayahnya Bima tetap membela anaknya. Maka malam itu juga, lantai kamar Bima dibongkar. Anjani dikuburkan di dalam kamar itu. Balon gas berbentuk hati diikatkan di batu nisan Anjani. Mereka tidak menyadari satu hal, bahwa di sudut ruangan kamar Bima yang remang, Kanti berdiri menyaksikan pemakaman Anjani. Kanti sudah sejak lama ada di kamar itu. Dari awal dia memang mengikuti Anjani. Bima rela melewatkan banyak klien potensinya demi merawat makam Anjani. Bisnis kopi yang dia kelola, perlahan pendapatannya kian menurun. Sebab yang dilakukan Bima setiap hari hanya berdiam diri di kamar sambil mengelus-ngelus batu nisan istrinya. Setiap pagi dan sore, Bima rajin menyiram makam istrinya. Walaupun dia sangat menyayangi makam istrinya, Bima tidak tidur di kamar itu, melainkan mengisi kamar yang bersebelahan dengan makam. Suatu malam Bima terbangun. Dia mendengar suara pintu kamar sebelah dibanting berkali-kali. Suara itu sangat mengganggu. Bima heran siapa yang melakukannya. Padahal di rumah itu, dia hanya tinggal sendirian. Pak Satpam tidak mungkin masuk ke dalam rumah tanpa seizin dari Bima. Terfikirlah oleh Bima, kalau yang membanting pintu kamar sebelah itu adalah maling. Buru-buru ia bangun, lalu mengambil sebuah pistol yang ia beli dari pedagang ilegal. Sambil mengendap-endap, Bima mendekat ke pintu kamarnya. Dia harus berhati-hati, takutnya maling itu juga membawa pistol. Dengan perlahan, ia membuka sedikit pintu kamarnya dan mengintip dari celah pintu itu. Tidak sampai 10 detik, Bima dengan cepat menutup kembali pintu kamarnya. Dia kaget dengan apa yang dilihatnya barusan. Di pintu kamar tempat Anjani dimakamkan, ia melihat sosok si Kanti sedang memainkan daun pintu. Wajahnya datar dan menakutkan. Rambutnya menjuntai sangat panjang, sampai 10 meter merambat di atas lantai. Bima masih mendengar suara pintu dibanting. Jantung Bima berdetak hebat. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya sekarang. Beberapa saat kemudian, suara itu menghilang. Bima kembali mengintip dari celah pintu, dan kali ini dia terjungkal saking kagetnya karena si Kanti berdiri tepat di depan pintu kamarnya sendiri. Pintu kamar Bima perlahan terbuka sedikit, mungkin hanya satu jengkal tangan orang dewasa. Masih dalam posisi duduk, Bima meringsut mundur sambil mengarahkan pistolnya ke pintu. Salah aku apa? Kenapa kau terus menggangguku? Bentak Bima. Tidak ada sosok yang muncul dari balik pintu itu. Bima bangkit sambil terus waspada. Dia mendekat ke arah pintu. Dari balik pintu itu, ada seseorang yang melempar sebuah kain kafan yang tampak kotor sekali. Masih ada butiran tanah pada kain kafan itu. Segera Bima mengambil kain kafan itu. Terpikirlah sesuatu di kepalanya. Buru-buru dia keluar lalu masuk ke dalam kamar, tempat Anjani dikubur. Bima mematung di depan pintu kamar istrinya. Kain kafan yang ia bawa seketika terjatuh. Ada yang membongkar makam Anjani. Mayatnya digeletakkan begitu saja di atas lantai, tanpa kain kafan, alias telanjang bulat. Bima lari keluar rumah,
untuk memanggil Mang Asep, satpam penjaga rumahnya. Ia mau meminta bantuan untuk menguburkan kembali mayat Anjani. Mang Asep yang malam itu sedang mendegur di posnya, seketika terbangun karena Bima menggedor kaca jendela pos satpam. Mang Asep, tolong saya, Mang," kata Bima dengan nada tinggi. Mang Asep dengan sigap memakai topi satpamnya dan keluar dari dalam pos. "Ada apa, Pak?" tanya Mang Asep. Dia ikut panik. Dalam hatinya, Mang Asep menebak-nebak kalau rumah majikannya itu kemalingan. "Ayo ikut saya, Mang. Saya butuh bantuan Mang Asep sekarang." "Siapa?" Mang Asep penasaran. Lantaran jarang sekali malam-malam begini, Bima membangunkannya. Bima menyuruh Mang Asep untuk menunggu di depan kamar. Sementara Bima akan mengkafani lagi istrinya. Setelah selesai, Bima langsung menghampiri Mang Asep, lalu menyuruhnya untuk mengambil cangkul di gudang. "Mang, malam ini tidak ada orang yang masuk ke rumah saya kan?" tanya Bima sebelum Mang Asep mengambil cangkul. "Tidak ada, Pak. Saya tidak melihat." "Mana Mang Asep bisa lihat? Kan Mang Asep dari tadi tidur," kata Bima dengan kesal. "Maaf, Pak. Saya ketiduran. Memangnya ada apa ya, Pak?" tanya Mang Asep. "Makam istri saya ada yang bongkar, Mang." "Hah? Serius, Pak?" Kedua mata Mang Asep melotot saking kagetnya. "Iya, Mang. Cepat ambil cangkul. Bantu saya menguburkannya lagi." Baik, Pak." Tidak lama berselang, Mang Asep muncul membawa 2 buah cangkul. Dia memberikan 1 cangkul itu kepada majikannya. Tangan Mang Asep bergetar saat menyentuh mayat Anjani yang mulai membusuk. Wajah Anjani keriput dan lembek. Di bagian mata dan hidungnya menetes darah hitam yang kental. Mayat itu baru akan mengalami proses pembusukan. Mang Asep turun ke dalam liang lahat. Dia menyambut mayat yang disodorkan Bima dari atas. Setelah itu Bima ikut masuk ke dalam liang lahat. Sebelum mayat Anjani dihadapkan ke arah kiblat, tiba-tiba Mang Asep melihat kedua mata Anjani melotot. Mayat itu lalu tersenyum dingin pada Mang Asep. Jelas saja Mang Asep kaget, lalu berteriak. Refleks dia keluar dari liang lahat. Anehnya yang melihat kejadian mengerikan itu hanya Mang Asep. Sementara Bima tidak melihat keanehan apapun pada mayat Anjani. "Ada apa, Mang?" tanya Bima terkejut. Bu Anjani hidup lagi, Pak." Tunjuk Mang Asep ke arah mayat Anjani. Mang Asep masih melihat kalau Anjani itu melotot sambil tersenyum. Ia pun lari keluar dari kamar, meninggalkan Bima seorang diri di dalam liang lahat. "Mang Asep, tunggu, Mang. Mau kemana, Mang?" panggil Bima dari dalam liang lahat. Di pagi harinya, hujan turun begitu deras, membasahi kota metropolitan. Sepagi itu pasar dekat rumah Bima mulai sibuk. Banyak mobil pick-up yang keluar masuk pasar untuk mengangkut barang dagangan. Koloni gelandangan yang tidur di emper petokoan mulai berlarian, mencari tempat yang aman dari cipratan air hujan. Di emper masjid dekat pasar, seorang pemuda berpakaian hitam putih masih tertidur pulas, berbantalkan tas gendong miliknya. Dia adalah seorang pengangguran yang seharian mencari kerja. Namun nasib baik belum memihak padanya. Berbeda dengan orang-orang itu, apa yang dilakukan Bima di dalam kamarnya sangat tidak lazim. Ia sedang susah payah mengubur kembali istrinya. Kedua tangannya gemetar, membetulkan ikatan kain kafan. Kain itu lembab dan sering kali mudah copot. Keringat membasahi wajah Bima. Sesekali menetes ke wajah istrinya yang mulai membusuk. Setelah berhasil menghadapkan jenazah ke arah kiblat, ia menutupnya dengan papan, lalu menguburkannya kembali. Setelah selesai, Bima terkapar di samping kuburan istrinya. Dia sangat kelelahan, hingga akhirnya ia tertidur pulas. Jam 10 pagi, Bima terperangah bangun. Kamar itu sangat kotor. Tanah berserakan di mana-mana. Cangkul bekas semalam tergeletak di samping Bima. Ia mengucek kedua matanya, lalu beranjak ke kamar mandi. Langkah Bima terhenti saat melihat
Tapak kaki berlumur tanah di atas lantai. Tapak itu mengarah ke kamar mandi. Perlahan Bima mengikutinya. Setibanya di kamar mandi, tapak kaki misterius itu merambat ke dinding dan berhenti di dekat lampu. Di sana ada sebuah tulisan menggunakan noda tanah. Itu adalah tulisan Anjani. Bima sangat kenal gaya tulisan istrinya. "Pergilah ke Mojosari, Mas." Begitulah pesan yang tertulis di sana. Sesaat setelah Bima membacanya, tulisan itu lenyap begitu saja. Ada apa di Mojosari? Kenapa Anjani menyuruhnya untuk pergi ke sana? Karena penasaran, hari ini juga Bima akan berangkat ke Mojosari. Lagi pula memang ada yang belum terpecahkan dari semua kejadian ini, apalagi tentang Kanti yang selalu menerornya. Tapi Bima tidak akan membiarkan rumah ini kosong. Dia akan membayar seorang asisten rumah tangga untuk menjaga rumahnya selama Bima pergi. Selesai mandi, Bima langsung menelpon sebuah yayasan penyalur asisten rumah tangga. Di kota ini yayasan rajin bersahaja, punya reputasi yang baik dalam hal penyalur asisten rumah tangga. Mereka merekrut para perempuan, lalu menyalurkannya ke seluruh kota. Dan pagi ini yayasan itu menerima telepon dari Bima. Setelah sepakat soal gaji, pengelola yayasan itu pun memanggil Zulfa. Dia adalah salah satu pegawai baru di yayasan ini. Zulfa berasal dari kampung, umurnya 23 tahun. Dia baru 3 hari tinggal di yayasan, dan hari ini adalah gilirannya untuk disalurkan sebagai asisten rumah tangga. "Zulfa, hari ini kamu dapat pekerjaan. Lokasinya tidak jauh dari yayasan," kata Bu Rani. Dia adalah pengelola yayasan ini. "Iya, Bu. Baik." Wajah Zulfa berbinar. Dia sangat senang karena akhirnya mendapatkan pekerjaan. "Pekerjaan kamu tidak ribet. Orangnya mau pergi selama beberapa hari. Kamu cukup menjaga rumah itu saja." "Baik, Bu." Zulfa mengangguk. "Kalau kerja kamu bagus, bisa jadi si pemilik rumah akan terus mempekerjakan kamu," ujar Bu Rani. "Saya akan bekerja sebaik mungkin, Bu," kata Zulfa. Hari itu juga, Zulfa diantar oleh mobil yayasan menuju rumah Bima. Ia turun di depan gerbang. Tidak ada satu orang pun yang menyambut kedatangan Zulfa. Pintu gerbang itu dibiarkan terbuka sedikit. Pos satpamnya sangat sepi. Zulfa celingukan, dan dengan ragu-ragu, dia masuk ke halaman rumah Bima. Dia terus berjalan, melewati pepohonan mangga yang rindang. Zulfa lalu berhenti di beranda rumah. "Permisi," kata Zulfa. Tidak ada jawaban dari pemilik rumah. Ia lalu mengetuk pintu rumah itu. Seketika pintu dibuka. Bima akhirnya muncul. Ia sudah berpakaian rapi, hendak berangkat ke Mojosari. "Ayo masuk," kata Bima. "Pekerjaan kamu mudah saja. Cukup menjaga rumah ini. Kamu tidak perlu membersihkan seluruh ruangan. Kerja semampu kamu saja. Yang penting kamu harus selalu awasi rumah ini. Jangan sampai ada orang asing masuk. Aku sudah pasang CCTV di gerbang dan di halaman rumah. Kamu bisa cek setiap saat di layar CCTV. Ini uang cash buat makan kamu sehari-hari." Bima menyerahkan sejumlah uang. Tanpa berkenalan terlebih dahulu, Bima mencerocos tanpa jeda, membuat Zulfa harus fokus mendengar semua arahannya. Dan yang paling penting, Bima menoleh ke arah Zulfa. "Kamu lihat kamar itu." Bima menunjuk ke kamar tempat Anjani dikubur. "Iya, Pak." Zulfa mengangguk. "Jangan sekali-kali masuk ke kamar itu ya. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh masuk ke sana," ujar Bima. Wajahnya terlihat sangat serius, bahkan terkesan mengancam. Baik, Pak," timpal Zulfa dengan terbata. "Ini kunci rumahnya, dan ini kunci gerbang. Aku mau pergi untuk beberapa hari," kata Bima. Bima pun mengambil koper dan bergegas ke garasi mobil. Zulfa mengikutinya dari belakang. Ia menawarkan bantuan untuk membawa koper.
tapi Bima menolak. Setelah Bima pergi, Sulfa masuk kembali ke dalam rumah. Ia mengunci pintu dan jendela rumah itu rapat-rapat. Sekarang tinggal Sulfa sendirian di rumah itu. Ia berdecak kagum melihat interior rumah bernuansa Jawa. Sulfa melangkah mendekat ke sebuah foto pernikahan Bima dan Anjani yang cukup besar. Foto itu dipajang di ruang tamu. Cantik, gumam Sulfa. Ia tersentak ketika mendengar seseorang membuka pintu kamar. Sulfa mengerutkan dahi. Ia memperhatikan wajah wanita yang muncul dari kamar itu. Wajahnya sama seperti di foto. Istrinya Pak Bima ya? Tanya Sulfa. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum. Saya Sulfa, Bu. Asisten rumah tangga baru di rumah ini, kata Sulfa memperkenalkan diri. Di kamar Bima ada sebuah lemari besar yang ada cerminnya. Malam itu Anjani duduk menghadap lemari. Ia meminta rambutnya disisir oleh Sulfa. Seharian bersama Sulfa, Anjani tidak banyak bicara. Dia terkesan selalu murung dengan wajahnya yang amat pucat. Rambut Bu Anjani bagus ya, puji Sulfa sambil tersenyum memandangi wajah majikannya di cermin. Anjani tidak menimpalinya. Ia menatap cermin dengan tatapan kosong. Kalau boleh tahu, Bu Anjani ini asli mana ya? Tanya Sulfa. Saya asli Mojosari, jawabnya dengan singkat. Itu di Jawa ya, Bu? Anjani mengangguk pelan. Bu Anjani kok di rambutnya banyak tanah? Sulfa membersihkan butiran tanah yang menempel di rambut Anjani. Aku bersihkan dulu ya, Bu, lanjut Sulfa. Ia meniup butiran tanah yang menempel di sela-sela rambut Anjani. Tidak berselang lama, terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Bu, ada yang ngetuk pintu, Bu. Sulfa cek dulu ya. Sulfa pun beranjak dari kamar Bima. Setelah ditelusuri, ternyata suara itu bersumber dari kamar tempat Anjani dikuburkan. Sulfa ingin sekali memeriksa kamar itu, tapi ia tidak diizinkan masuk oleh Bima. Halo, ada orang di dalam? Tanya Sulfa. Tidak ada jawaban sama sekali, tapi suara ketukan pintu masih terdengar. Kemudian pintu itu terbuka sedikit. Suara deritanya terdengar sangat nyaring. Sulfa mundur 3 langkah. Ia menjauh dari pintu itu. Apapun yang terjadi, ia tidak akan masuk ke dalam kamar itu. Kamu siapa? Tanya Sulfa tanpa melihat seorang pun yang muncul dari kamar itu. Sulfa yakin masih ada seseorang yang menghuni rumah ini. Kanti. Saya Kanti, jawab seseorang perempuan dari balik pintu kamar. Suara itu terdengar sangat parau, seperti orang yang sedang sakit. Menjelang maghrib, Bima sudah sampai di Mojosari. Ia memperlambat laju mobilnya. Ia heran karena kampung Mojosari sangat sepi. Kampung itu seperti ditinggal warganya. Kabut tebal menghalangi laju mobil Bima. Ia berusaha untuk menemukan seseorang di kampung itu. Tapi yang dia lihat hanya kawanan anjing melintas di depan mobilnya. Setibanya di depan rumah Anjani, Bima keluar dari mobil. Ia harus menggunakan senter untuk menerangi jalannya karena kabut begitu pekat. Bima keheranan. Ada apa dengan kampung Mojosari ini? Bu, kata Bima sambil mengetuk pintu. Tapi tidak ada jawaban dari si pemilik rumah. Pak, Bima mengetuk kembali pintu itu. Ia lalu menggenggam gagang pintu rumah itu. Dan ternyata pintunya tidak dikunci. Perlahan Bima masuk sambil terus memanggil orang tua Anjani. Di lantai rumah itu, ada genangan air dan daun sirih yang berserakan. Bima memeriksa setiap kamar, tapi ia tidak menemukan siapapun. Kemana mereka? Gumam Bima. Dia pergi ke halaman belakang rumah, sambil berteriak memanggil orang tua Anjani. Di belakang rumah itu, samar-samar cahaya senternya menyoroti seseorang yang sedang duduk sila membelakangi Bima. Itu seperti lelaki yang sedang bertapa. Pak, dengan hati-hati, Bima mendekati lelaki itu. Semakin dekat wujud lelaki itu semakin jelas.
Ia mengenakan baju dan celana panjang warna hitam. Ia juga mengenakan belangkon bermotif batik warna kuning. "Kemana perginya warga kampung ya?" tanya Bima. Tapi lelaki yang duduk bersila di hadapannya itu tidak menjawab, bahkan tidak bergerak. Bima menyentuh pundak lelaki itu. Seketika tubuhnya lunglai dan terjatuh di atas semak-semak. Ternyata itu adalah bapak mertua Bima, alias ayahnya Anjani. Lelaki itu sudah tidak bernyawa. Keadaannya sangat mengenaskan. Kedua bola matanya menghilang. Ada lubang berukuran setelunjuk jari di bagian lehernya. Melihat kejadian itu, Bima kaget sampai terjungkal. Nafasnya terengah-engah. Ia bergegas pergi dari sana. Dengan panik ia berlari menuju rumah Ki Suratman. Bima agak kesulitan mencari jalan. Kabut itu membatasi jarak pandangannya. Dengan susah payah, akhirnya Bima tiba di rumah Ki Suratman. Rumah itu juga tidak dikunci. Bima menerobos masuk sambil memanggil nama Ki Suratman dengan nada yang tinggi. Namun di lantai rumah Ki Suratman juga ada genangan air dan daun-daun sirih yang berserakan. Dengan tergesa-gesa, ia membuka pintu kamar Ki Suratman. Di dalam kamar itu, ada Ki Suratman yang sedang khidmat melakukan sebuah ritual. Ia duduk bersila sambil mengacungkan keris pusakanya ke langit. Kedua matanya terpejam. Bibirnya bergetar mengucapkan mantra. "Ki," sapa Bima sambil pelan-pelan mendekati Ki Suratman. Bima menyentuh pundak lelaki itu. Seketika saja Ki Suratman tersedak kaget. "Kanti iblis!" Kalimat itu otomatis keluar dari mulut Ki Suratman. Ia panik sambil mengamuk. Untung saja Bima bisa menenangkan Ki Suratman. "Tenang Ki, tenang. Ini saya, Bima." Bima, ngapain kamu di sini?" tanya Ki Suratman. "Saya mau cari ibu mertua saya, Ki. Mereka kemana? Ada apa dengan Mojosari ini, Ki? Kenapa bapak mertua saya mati?" tanya Bima bertubi-tubi. "Si Kanti. Ini semua gara-gara Kanti," jawab Ki Suratman dengan getir. "Selama ini si Kanti juga menerorku, Ki," kata Bima. Ki Suratman tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tatapan wajahnya kosong. "Apa warga kampung ini semuanya mati, Ki?" Bima masih berusaha mencari tahu tentang Mojosari. "Sebagian mati, tapi masih ada yang selamat. Mereka semua sudah mengungsi." Sebelum Bima bertanya kembali, tiba-tiba terdengar suara rombongan orang. Mereka menyanyikan lagu berbahasa Jawa. "Mereka datang," kata Ki Suratman. Wajahnya sangat cemas. "Mereka siapa, Ki?" Bima mengerutkan dahi. Karena penasaran, ia tengok rombongan orang itu dari balik jendela. Namun betapa terkejutnya Bima saat melihat ada sebuah arak-arakan tanpa wujud. Di atas arak-arakan itu, ada saung kecil yang hanya muat satu orang. Di saung itu ada si Kanti yang sedang duduk sambil menatap lurus ke depan. Bima keheranan, arak-arakan itu berjalan sendiri, tanpa ada yang menggotong. Kanti menoleh ke arah Bima. Wanita itu tidak tersenyum sedikit pun. Tatapannya datar dengan begitu dingin. Itu membuat Bima menjauh dari jendela. "Jangan dilihat," bisik Ki Suratman. Bima dibawa oleh Ki Suratman menuju kampung tetangga. Warga Mojosari yang masih hidup mengungsi di sana. Kata Ki Suratman, ibu mertua Bima juga ikut mengungsi di kampung tersebut. "Aku turut berduka atas kematian istrimu," kata Ki Suratman, membuka obrolan sembari berjalan. "Ini masih ada hubungannya dengan Mojosari," lanjut Ki Suratman. "Ki, Anjani mati dengan cara yang tidak wajar, Ki," timpal Bima. "Ternyata saat kau menikahi Anjani di gubuk itu, si Kanti sudah bukan manusia lagi. Dia sudah menjadi sekutu setan, dan istrimu adalah tumbal kelima. Dengan begitu, Kanti sudah menyempurnakan ilmu hitamnya," jelas Ki Suratman. "Jadi,
Sudah ada pengantin yang meninggal sebelum aku menikahi Anjani, Ki? Tanya Bima. Ia menghentikan langkahnya. Ya, sebelum Kanti dipasung, sudah ada 4 pengantin wanita yang mati. Sebelum kau menikahi Anjani, aku sempat menikahkan pasangan janda dan duda di gubuk si Kanti. Sampai sekarang mereka masih hidup. Dugaanku, Kanti ini hanya menumbalkan pengantin yang masih perawan saja, kata Ki Suratman. Mereka berdua berjalan kembali melewati jalan setapak. Kalau memang Kanti sudah menyempurnakan ilmu hitamnya, kenapa dia masih menggangguku, Ki? Tanya Bima keheranan. Kalau itu aku tidak tahu, jawab Ki Suratman dengan singkat. Bima tidak menimpali lagi. Ia mengarahkan cahaya senter ke jalan setapak. Setelah pernikahan kalian, Mojosari dilanda penyakit, ujar Ki Suratman. Penyakit? Penyakit apa, Ki? Bima mengerutkan dahinya. Ada benjolan di punggung mereka. Semakin lama semakin besar. Setelah itu kempis, dan mereka mati satu persatu dengan cara mengenaskan, cerita Ki Suratman. Penyakit itu sama persis dengan yang dialami istriku, Ki. Ki Suratman mengangguk. Awalnya kami warga kampung mengobati benjolan itu dengan daun sirih, tapi tetap tidak berhasil. Dokter pun tidak sanggup menyembuhkan penyakit itu, lanjut Ki Suratman. Ki Suratman menghentikan langkahnya. Dari kejauhan, ia melihat ada seseorang yang mendekat. Ia pun menarik tangan Bima, mengajaknya untuk bersembunyi di balik pohon. Dengan hati-hati, Ki Suratman dan Bima mengintip dari balik pohon itu. Itu Burhan, salah satu warga kampung Mojosari. Burhan berjalan semboyongan, sambil menggapai-gapai benjolan di punggungnya. Ia meringis kesakitan, lalu jatuh tersungkur. Bima hendak menolong lelaki itu, tapi Ki Suratman menahannya. Jangan, kau lihat itu. Ki Suratman menunjuk ke pohon yang menjadi sandaran Burhan. Dari atas pohon, perlahan merayap sosok wanita berjubah hitam. Kukunya juga hitam dan panjang. Ia mendekati Burhan yang sedang kesakitan di bawah pohon. Sosok wanita itu melilit leher Burhan dengan rambutnya yang panjang. Ia kemudian menarik tubuh lelaki itu ke atas pohon. Wanita itu mencongkel kedua mata Burhan dengan kukunya yang hitam dan panjang. Burhan berteriak kesakitan. Sesaat kemudian, suara Burhan tidak terdengar lagi. Lehernya ditusuk menggunakan kuku oleh wanita itu. Setelah Burhan mati, tubuhnya dijatuhkan begitu saja dari atas pohon itu. Ayo, kita pergi dari sini, ajak Ki Suratman. Bima tiba di kampung tetangga. Ternyata para pengungsi dari Mojosari tidak tinggal di rumah warga, melainkan dibuatkan tenda dari terpal. Warga kampung di sana awalnya takut kedatangan pengungsi dari Mojosari. Mereka takut penyakit itu menular. Namun setelah berunding, akhirnya pengungsi Mojosari dibuatkan tenda yang letaknya jauh dari pemukiman warga. Tenda pengungsi itu bersebelahan dengan pemakaman umum. Tidak butuh waktu lama bagi Bima untuk menemukan ibu mertuanya, Rusmana, ibu Anjani. Saat itu sedang duduk di atas kursi plastik di luar tenda. Ia mendongak ke langit yang mulai gelap. Rusmana menoleh. Seketika saja ia menangis dan menubruk Bima untuk memeluknya. Sambil terseduh, Rusmana lalu menceritakan kembali apa yang terjadi di Mojosari, juga tentang suaminya yang mati di kampung itu. Ibu baik-baik saja kan? Tanya Bima dengan wajah khawatir. Di sini sakit, nak. Rusmana menggapai punggungnya menunjuk titik yang ia rasa sakit. Bima meraba punggung ibu mertuanya. Ternyata ada sebuah benjolan, persis dengan yang dialami Anjani. Bima menghembuskan nafas berat. Ia tertunduk lesu. Bima tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan ibu mertuanya. Ketika Bima masuk ke dalam tenda, ia melihat keadaannya sangat memprihatinkan. Ada yang sedang mengobati keluarganya dengan daun sirih.
Ada juga yang berteriak kesakitan sambil menggapai-gapai punggungnya. Bima juga menyaksikan seorang kakek yang ditangisi keluarganya. Kakek itu sudah tidak bernyawa. Tampaknya dia baru saja mengembuskan nafas terakhirnya beberapa menit yang lalu. Sementara Ki Suratman membantu keluarga itu untuk mengurus jenazahnya. Di tengah-tengah malam, Bima tidak bisa tertidur. Ia duduk termangu di luar tenda. Pikirannya kemana-mana. Ia tidak menyangka kalau hidupnya akan dihadapkan dengan situasi kalut seperti ini. Terlintas dalam benak Bima, ia harus kembali ke Mojosari, seperti apa yang diminta mendiang istrinya. Maka malam itu juga, Bima berangkat ke Mojosari seorang diri. Bima menyusuri jalan setapak, melewati pepohonan besar. Ia hanya membawa sebuah senter sebagai penerang. Setibanya di Mojosari, dia masuk ke rumah Ki Suratman. Rumah itu cukup besar. Selain menjadi tetua di Mojosari, Ki Suratman memang orang yang paling kaya di kampung itu. Bima menyusuri kamar demi kamar. Tidak ada yang aneh di rumah itu. Bima tidak menemukan petunjuk apapun. Namun saat Bima hendak keluar dari rumah, kakinya menginjak keramik yang berderit. Keramik itu seperti tidak disemen. Itu berbeda dengan keramik lainnya yang kokoh menyatu dengan tanah. Bima penasaran. Ia lalu bongkar keramik itu, lalu menggali tanahnya. Siapa tahu dia menemukan sesuatu di dalam sana. Di kedalaman 100 cm, Bima menemukan kotak kecil yang terbuat dari kayu jati. Ia segera membukanya. Di dalam kotak itu terdapat seikat rambut, satu gigi taring, dan sebuah foto hitam putih. Bima terkejut melihat foto itu. Meski telah usang, ia jelas mengetahuinya. Itu adalah foto pernikahan Ki Suratman dengan seorang wanita yang wajahnya tidak asing lagi bagi Bima. Ya, wanita di foto itu, dia adalah Kanti. Sesaat kemudian, di luar rumah terdengar ringgikan kuda. Buru-buru Bima memasukkan kembali kotak tersebut ke dalam tanah, lalu menguburnya. Ia menutup kembali permukaan tanah menggunakan sekeping keramik. Kemudian Bima mendekat ke jendela sambil menunduk. Dengan hati-hati, ia mengintip dari balik jendela. Di luar sana ada Ki Suratman menunggangi kuda. Lelaki itu menghampiri Kanti yang berdiri di hadapannya. Kedua kaki Kanti masih dalam keadaan dipasung. Ki Suratman turun dari punggung kuda. Mereka berdua sempat ngobrol, tapi Bima tidak dapat mendengar obrolannya. Ki Suratman kemudian merogoh kunci dari saku jas hitamnya. Ia membuka balok kayu yang memasung kedua kaki Kanti. Kanti sempat menoleh ke arah Bima. Menyadari hal itu, Bima refleks menunduk. Dan ketika Bima mencoba mengintip lagi, Ki Suratman dan Kanti sudah menghilang entah kemana. Setelah itu Bima merasakan sesuatu yang bergerak-gerak di punggungnya. Ia kemudian panik. Bima langsung membuka bajunya, lalu masuk ke dalam kamar Ki Suratman. Di dalam kamar itu, ada sebuah lemari tua, yang di bagian pintunya terdapat cermin besar. Bima berdiri membelakangi cermin, untuk memastikan ada apa di punggungnya. Bima melihat benjolan misterius, tumbuh di punggungnya. Benjolan itu bergerak-gerak, seperti makhluk hidup. Semakin lama ia merasa semakin ngilu dan sakit. Bima merasa ada yang sedang menggerogoti dagingnya. Sementara itu di rumah Bima, Kanti, aku Zulfa, asisten rumah tangga baru di rumah ini. Kalau butuh bantuan, tinggal panggil aku ya, kata Zulfa dari balik pintu. Ia lalu menempelkan telinganya di pintu, agar bisa mendengar dengan jelas jawaban dari Kanti. Masuk. Lirih terdengar suara Kanti dari dalam kamar. Bisa kamu saja yang keluar dari kamar, soalnya aku tidak dibolehkan masuk sama Pak Bima. Tanpa ada jawaban lagi, pintu perlahan terbuka kembali. Kali ini lebih lebar. Dari balik pintu, muncul sebuah tangan perempuan. Zulfa hendak menyentuh tangan itu. Namun tiba-tiba, ada seseorang yang memanggilnya.
Zulfa, panggil Anjani. Ia sudah berdiri di depan pintu kamar Bima. Iya, Ibu Anjani, jawab Zulfa sambil tersenyum ramah. Anjani menggelengkan kepala. Tanpa penjelasan apapun ia berkata, "Jangan." "Iya, Bu. Baik," kata Zulfa. Ia manut saja dengan majikannya. "Kalau ada apa-apa, panggil Zulfa saja ya," bisik Zulfa sebelum ia menutup kembali pintu kamar itu. Malam itu Zulfa kembali menyisir rambut Anjani. Ia membersihkan butiran tanah yang menempel di sela-sela rambut majikannya. Tidak lama berselang, ia mendengar suara teriakan wanita dari dalam kamar, yang membuatnya selama ini penasaran. Jelas saja Zulfa panik. Ia langsung lari menuju kamar tersebut. Pintu kamarnya sudah terbuka lebar. Zulfa terkejut dengan apa yang ia lihat di dalam kamar itu. Ada sebuah makam dan seorang wanita berjubah hitam yang merayap di dinding. Zulfa masih mematung di depan kamar itu. Kedua kakinya mendadak susah digerakkan. Wanita berjubah hitam dengan kukunya yang panjang dan hitam merayap dan mendekat ke arah Zulfa. Rambutnya yang panjang menjuntai menutupi wajahnya sehingga tidak terlihat dengan jelas. Hanya dalam sekejap mata, sosok mengerikan itu sudah ada di hadapan Zulfa. Entah apa yang terjadi, lidah Zulfa seketika keluh. Ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya pun berkeringat dingin. Ingin sekali ia berlari dan meminta tolong, tapi sekujur tubuhnya seakan membatu. Sulit sekali digerakkan. Zulfa lalu dicekik. Tubuhnya ditarik masuk ke dalam kamar. Pintu seketika tertutup dengan sendirinya. "Jangan!" Dari kejauhan, Anjani berteriak saat melihat Zulfa dibawa oleh makhluk itu. Anjani menangis lantaran tidak bisa berbuat apa-apa. Jauh sebelum Mojosari terkena kutukan, kampung itu sebenarnya tempat yang nyaman dan tentram. Setiap tahunnya, selalu ada pernikahan yang digelar di kampung itu. Semuanya baik-baik saja. Tidak ada mitos sinting yang mengatakan kalau pernikahan adalah sebuah kesialan. Tapi itu dulu, ketika kampung itu dipimpin oleh Ki Abidin. Ia adalah tetua kampung sebelum Ki Suratman. Saat itu Ki Abidin adalah orang terkaya di Mojosari. Lain halnya dengan Ki Suratman. Dulunya ia adalah orang miskin yang bekerja sebagai kuli canggul di sawah Ki Abidin. Ki Suratman menikahi Kanti, seorang gadis Mojosari. Mereka berdua tinggal di Gubuk Reot, yang terletak di tengah persawahan milik Ki Abidin. Setiap hari kerjaan Ki Suratman dan Kanti mengurus sawah majikannya. Mereka sangat patuh kepada Ki Abidin. Selain mengurus sawah, Ki Suratman juga dipekerjakan untuk menjaga kambing Ki Abidin. Ada 5 ekor kambing yang diurus Ki Suratman. Setiap sore ia mencari rumput untuk memberi makan kambing-kambing itu. Semua berjalan baik-baik saja, hingga pada suatu hari, Ki Suratman tertimpa masalah. 1 ekor kambing yang ia urus tiba-tiba mati, sedangkan itu adalah kambing kesayangannya Ki Abidin. Kejadian itu membuat Ki Abidin marah besar. Ki Suratman dimaki-maki. Kanti juga tidak luput dari amarah Ki Abidin. Padahal kematian kambing itu bukan kesalahan Ki Suratman, sebab ia sudah mengurusnya dengan baik. Kematian kambing itu murni disebabkan oleh penyakit. "Bangsat kau Suratman! Kau apakan kambingku? Hah? Sumpah Ki, aku sudah mengurusnya dengan benar. Sekarang memang sedang musim penyakit Ki," jawab Ki Suratman. "Alah, alasan saja kamu. Kau dan istrimu memang kacung sialan." Ki Suratman tidak terima dicaci separah itu. Ia sangat sakit hati. Ia berjanji akan melakukan apapun demi balas dendam kepada Ki Abidin. Tengah malam Ki Suratman pergi ke hutan Gantarawang. Itu adalah hutan terlarang dan sangat angker. Hutan itu sangat jarang dijamah manusia. Semua orang tahu kalau di sana ada sumur keramat yang menjadi sarang setan. Konon dulunya di sana ada pengantin perempuan yang mati bunuh diri
dengan cara loncat ke dalam sumur. Ki Suratman ingin minta petunjuk kepada roh pengantin itu, agar bisa kaya raya dan menjadi terhormat di Mojosari. Lebih dari itu, ia ingin membunuh Ki Abidin dengan cara gaib. Setelah sempat nyasar, akhirnya Ki Suratman berhasil menemukan sumur keramat. Sumur itu dirimbuni semak belukar. Ki Suratman harus membersihkannya terlebih dahulu sebelum melakukan ritual. Ki Suratman duduk bersila di depan sumur sambil membakar kemenyan untuk mengundang makhluk gaib. Ia tidak tahu kalau di atas pepohonan banyak makhluk halus yang sedang memperhatikan tingkahnya. Tidak lama setelah menyan itu dibakar, muncul seseorang wanita berjubah hitam dari dalam sumur. Ia merayap mendekat ke arah Ki Suratman. "Nyai, tolong aku. Aku mau kaya raya dan balas dendam kepada Ki Abidin," bisik Ki Suratman sambil terus menunduk. Wanita itu menjulurkan lidahnya yang panjang, lalu menjilati pipi Ki Suratman. Kemudian dari dalam mulutnya, ia mengeluarkan segumpal daging berwarna hitam pekat. "Istrimu harus makan ini," kata makhluk mengerikan itu dengan suara yang parau. "Baik, Nyai." Ki Suratman mengambil gumpalan daging itu, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam. Sebelum subuh, Ki Suratman sudah tiba di saungnya. Kanti masih tertidur dengan pulas. Buru-buru Ki Suratman membangunkan istrinya. "Kanti, bangun. Kanti, bangun Kanti." Ki Suratman mengguncang tubuh istrinya. Ada apa, Mas?" tanya Kanti masih dalam keadaan mengantuk. Ki Suratman mengeluarkan segumpal daging dari dalam plastik. Makan ini Kanti." Ia menyodorkan daging tersebut ke wajah mulut Kanti. Kanti menolak, sebab daging yang disodorkan suaminya bergerak-gerak seperti hidup. Ia merasa jijik. "Kamu harus makan ini. Aku ingin kaya," bentak Ki Suratman. Ia mencekoki Kanti, memaksanya untuk menelan daging tersebut. Ketika daging berhasil ditelan, punggung Kanti tiba-tiba terasa panas, seperti dibakar. Kanti mengamuk dan berteriak seperti cacing kepanasan. Ki Suratman tidak tahu apa yang akan terjadi dengan istrinya. Di punggung Kanti ada benjolan yang bergerak-gerak, membuat Kanti semakin berteriak kesakitan. Kemudian ia pun terjatuh dan pingsan. Dan keesokan paginya, saat Ki Suratman bangun, Kanti sudah tidak ada di saung. Ia menghilang entah kemana. Kampung Mojosari geger geden, lantaran Ki Abidi dan semua keluarganya mati mengenaskan di rumahnya. Ada lubang di punggung mereka. Itu seperti lubang bisul yang baru saja pecah. Di sisi lain, kejadian itu membuat Ki Suratman sangat bahagia. Akhirnya ia bisa balas dendam kepada majikannya. Ia merasa sangat puas. Sementara itu si Kanti sudah dirasuki oleh makhluk jahat di dalam tubuhnya. Ia sering menghilang dan datang kembali secara tiba-tiba. Bahkan Kanti sulit diajak bicara. Ia lebih banyak diam dan terkadang menggerang sendiri kalau tengah malam. Kekayaan Ki Suratman memang bertambah dari waktu ke waktu. Dia juga menjadi tetua di Mojosari, menggantikan Ki Abidin. Namun yang tidak ia sadari adalah soal imbalan di balik keberhasilannya. Ki Suratman tidak tahu kalau kematian pengantin perempuan di kampungnya disebabkan oleh setan yang ia puja di sumur keramat. Ada seorang pengantin Jawa yang pernah bunuh diri di sumur keramat itu. Roh pengantin itu cemburu dengan setiap mempelai perempuan yang baru menikah. Oleh karena itu, ia selalu mengincar pengantin perempuan dan kemudian membunuhnya. Setelah tahu Ki Suratman tidak dapat membiarkan begitu kematian setiap mempelai perempuan di Mojosari, ia pun sudah mendatangi sumur keramat itu dan meminta agar tumbalnya diganti dengan kambing atau kerbau. Tapi tetap saja, setiap ada yang menikah di kampungnya, si mempelai wanita selalu mati. Bahkan kematian itu dengan cara yang sama, yaitu bermula munculnya benjolan di punggung mereka. Ki Suratman sempat mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Ada seorang kakek tua yang memberitahu Ki Suratman
Kalau si pengantin mau selamat, Kanti harus dipasung dalam gubuk yang terpisah dari pemukiman warga. Pernikahan juga harus digelar tengah malam dan di dalam gubuk Kanti. Ki Suratman menuruti petunjuk dalam mimpinya. Ia lalu menikahkan pasangan janda dan duda. Hasilnya pasangan itu selamat. Ki Suratman pun merasa berhasil. Ia tidak tahu kalau yang selama ini menjadi tumbal hanya pengantin yang masih perawan. Hal itulah yang menyebabkan Anjani telah mati. Dia menjadi korban setan sumur keramat. Bima mengenakan kembali pakaiannya, lalu pergi dari rumah Ki Suratman. Namun sebelum masuk ke dalam mobil, dari kejauhan, ia mendengar suara perempuan meminta ampunan. Bima tidak jadi pulang. Penasaran ia pun mencari sumber suara perempuan itu. Setelah ditelusuri, ia melihat Ki Suratman sedang menyeret paksa seorang perempuan tua. Perempuan itu tidak lain adalah Mbok Hafsah, pembantu Ki Suratman. "Aku tahu apa yang telah kamu lakukan, Mbok," teriak Ki Suratman, sembari menyeret paksa Mbok Hafsah menuju sumur keramat. "Ampun Ki, ampun." Bima terus mengikuti mereka dari belakang. Sesekali ia bersembunyi di balik pepohonan, agar tidak ketahuan Ki Suratman. Setibanya di sumur keramat, Ki Suratman mendorong Mbok Hafsah hingga tersungkur di depan sumur. "Warga kampung kena penyakit ternyata gara-gara Mbok Hafsah. Ngapain Mbok di sumur keramat ini? Hah?" Ki Suratman memarahi pembantunya. Ada garam yang ditaburkan di sekeliling sumur itu. Ia tahu kalau selama ini Ki Suratman melakukan pemujaan setan yang membuat warga Mojosari menderita. Tapi yang dilakukan Mbok Hafsah malah berakibat fatal. Setan penghuni sumur itu marah besar, sehingga wabah penyakit menyerang warga Mojosari. "Kau harus menghentikan kutukan itu, Ki. Kasihan warga kita," kata Mbok Hafsah. "Aku memang salah, Mbok. Tapi aku lagi mencari jalan keluar agar warga kita bisa selamat. Dan sekarang Mbok Hafsah malah mengacaukannya. Pantas saja warga kita terkena penyakit. Ini sumur keramat, Mbok. Sarangnya setan." Bima menguping percakapan mereka. Ia tidak menyangka kalau dalang dari semua ini adalah Ki Suratman, orang yang justru sangat Bima percaya omongannya. "Kau harus mati, Mbok." Ki Suratman menarik lengan Mbok Hafsah. Lelaki itu akan menjerumuskan pembantunya tersebut ke dalam sumur. "Jangan, Ki," teriak Bima. Ia lari menghampiri Ki Suratman. "Bangsat kau, jangan ikut campur urusan kampung kami," bentak Ki Suratman sambil mengeluarkan keris yang ia ikatkan di pinggang. Keris itu dihujamkan ke arah perut Bima. Untungnya Bima masih bisa menghindar. Ia kemudian menghantam perut Ki Suratman dengan denggulnya. Itu membuat lelaki tua itu terjungkal. Rupanya Ki Suratman tidak mudah menyerah. Ia bangkit kembali, lalu menebaskan kerisnya. Kali ini ia mengarahkan pusakanya ke leher Bima. Namun lagi-lagi, Bima mampu menepisnya. Keris itu lepas dari genggaman Ki Suratman. Dengan cepat Bima meraih keris itu, lalu menancapkannya di leher Ki Suratman. Ia terkapar dan menghembuskan nafas di tempat, di samping sumur keramat. Bima segera membawa Mbok Hafsah keluar dari hutan. Mereka berdua sudah tiba di Mojosari. Lalu Mbok Hafsah mengajak Bima untuk masuk ke rumah Ki Suratman. "Dari dulu Mbok sudah tahu kalau Ki Suratman itu jahat," kata Mbok Hafsah. "Tapi kenapa Ki Suratman tega berbuat seperti itu, Mbok?" tanya Bima. "Dia sakit hati kepada Ki Abidin yang tidak lain adalah majikannya dulu." Mbok Hafsah membuka sekeping keramik, lalu mengambil kotak yang pernah Bima temukan. "Ini gigi taring dan rambutku. Sengaja aku tanam di rumah ini sebagai salah satu ritual untuk menghancurkan kutukan kampung Mojosari. Kusertakan juga foto pernikahan Ki Suratman dengan Kanti agar mereka ikut binasa. Tapi ternyata ritualku malah berakibat fatal," jelas Mbok Hafsah. "Mbok tenang saja. Sekarang Ki Suratman sudah mati. Semoga saja warga kampung bisa selamat."
ujar Bima menenangkan. Malam itu juga Bima mengantarkan Bu Hafsa ke pengungsian, karena hari sudah semakin malam. Keesokan paginya, semua orang yang ada di pengungsian itu sembuh dari penyakit aneh yang beberapa hari lalu melanda mereka. Warga Mojosari pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Sementara Bima harus pamit, karena dia khawatir pada asisten rumah tangganya. Setibanya Bima di rumah, Bima keheranan, karena gerbang tidak dikunci. Bukan hanya gerbang saja, tapi pintu rumah juga tidak dikunci. Segera Bima masuk ke dalam kamar, tempat Anjani dikubur. Bima terkejut melihat Zulfa terkapar tidak sadarkan diri di samping makam Anjani. Bima panik dan langsung membopong Zulfa. Wanita itu masih hidup. Bima membawanya ke rumah sakit. Bima menduga kalau rumahnya itu dirampok. Namun ternyata dugaannya salah, karena setelah dicek kembali, tidak ada barang yang hilang di rumah Bima. 2 hari berlalu, Zulfa belum juga siuman. Wajahnya sangat pucat, kelopak matanya menghitam. Pihak yayasan sudah menjenguk Zulfa. Mereka bilang ke Bima kalau pihak yayasan akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Namun Bima tidak mau lepas tangan begitu saja. Dia harus memastikan kalau Zulfa baik-baik saja. Tengah malam hujan mengguyur kota metropolitan. Bima tidur di samping ranjang Zulfa. Wanita itu masih tidak sadarkan diri. Pergelangan tangannya diinfus, dadanya turun naik, menandakan dia masih hidup. Sesaat kemudian, tubuh Zulfa bergetar. Matanya melotot, seperti melihat sesuatu mengerikan melayang di atas kepalanya. Bima terbangun dan langsung memanggil dokter. 2 perawat dan 1 dokter masuk ke dalam ruangan itu. Mereka sibuk memeriksa kondisi Zulfa. Di saat seperti itu, muncul rangkaian kejadian yang dilihat Zulfa. Ia melihat seorang perempuan mengenakan baju pengantin, berjalan sempoyongan menuju hutan Gantarawang. Perempuan itu juga sedang hamil besar. Dia menangis sambil memegangi perutnya yang terasa sakit. Setibanya di sumur keramat, ia duduk bersandar pada dinding sumur, sambil tidak henti menangis. Air matanya menyatu dengan make up yang pudar, membuat garis hitam di pipi. Aduh, dia menggerang kesakitan. Jabang bayi dalam perutnya seperti memaksa ingin keluar. Di tengah hutan itu, ia melahirkan bayi perempuan. Bayi yang masih ada tali ari-arinya. Ia letakkan begitu saja di pinggir sumur, seolah-olah dia tidak pernah mengharapkan bayinya terlahir ke dunia. Tanpa memperdulikan bayinya yang menangis, wanita itu naik ke atas tembok sumur, lalu meloncat ke dalam sumur. Dia tenggelam dan mati mengambang di dalam sumur itu. Bu Hafsa yang masih terlihat muda menghampiri bayi itu dan membawanya pergi dari sumur keramat. Tenang, kamu selamat, nak. Aku akan merawatmu. Semenjak saat itu, bayi yang ia adopsi diberi nama dengan nama Zulfa. Wanita yang bunuh diri itu bernama Sumarni. Acara pernikahannya diamuk warga lantaran dia melakukan perzinahan sebelum menikah. Saat itu suaminya diarak dan dipermalukan keliling kampung, sementara Sumarni berhasil kabur ke hutan Gantarawang. Tubuh Zulfa kembali tenang. Perlahan matanya juga terpejam. Seorang perawat mengganti cairan infusnya, sedangkan dokter sibuk memberitahu Bima kalau Zulfa baik-baik saja. Keesokan paginya, Zulfa siuman. Tubuhnya masih lemah. Perlahan Bima menyuapinya bubur. Kita belum sempat kenalan. Aku Bima. Sebenarnya apa yang terjadi selama aku pergi? Tanya Bima penasaran. Di dalam kamar itu, Pak, ada perempuan yang sangat mengerikan. Aku seperti dibekap, dan setelah itu aku tidak sadarkan diri. Jawab Zulfa dengan suara yang pelan. Bima mengembuskan nafas berat. Dia yakin wanita itu pasti si Kanti. Bu Anjani kemana, Pak? Tanya Zulfa. Ia menoleh ke sekeliling, mencari Anjani.
Bima mengerutkan dahi. Dia keheranan. Dari mana Sulfa tahu tentang Anjani? Kamu tahu Anjani dari siapa? Tanya Bima. Selama Pak Bima pergi, aku ditemani Bu Anjani di rumah, Pak. Seketika saja, Bima meletakkan mangkuk bubur yang ia pegang. Anjani itu istriku. Dia sudah meninggal. Aku menguburnya di dalam kamar. Kalau kamu melihat kuburan di dalam kamar, itu adalah kuburan Anjani. Makanya aku melarangmu untuk masuk ke kamar itu. Timpal Bima menjelaskan. Tidak mungkin, Pak. Jelas-jelas Bu Anjani bersamaku semalaman. Aku menyisir rambutnya. Ya sudah, yang penting kamu selamat, kata Bima. Ia kembali menyendok bubur untuk Sulfa. 3 hari kemudian, Sulfa sudah pulih. Dia tampak segar seperti sedia kala. Bima meminta Sulfa untuk tetap bekerja di rumahnya. Tapi Sulfa memilih untuk memundurkan diri. Kejadian yang dia alami sangat janggal. Dia tidak sanggup lagi bekerja di rumah itu. Kamu yakin tidak mau bekerja di sini lagi? Tanya Bima sambil fokus menyetir. Pagi itu Sulfa meminta diantarkan ke stasiun kereta api. Iya, Pak. Saya mau cari kerjaan lain saja, jawab Sulfa sambil memandangi jalanan yang ramai oleh lalu lalang kendaraan. Kalau boleh tahu, asal kamu dari mana? Tanya Bima lagi. Saya juga tidak tahu asal saya dari mana, Pak. Dari kecil saya hidup di panti asuhan. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa orang tua saya dan dari mana asal saya. Tapi saya cukup beruntung mempunyai orang-orang baik di panti asuhan. Bima mengangguk-ngangguk. Terus, ini kamu mau kemana? Tanya Bima. Tiba-tiba saja suara besar dan serak keluar dari mulut Sulfa. Mojosari. Jelas itu bukan suara aslinya Sulfa. Bima terkejut. Mendadak dia menginjak rem mobilnya, membuat Sulfa tersentak. Kenapa, Pak? Tanya Sulfa dengan panik. Nafas Bima ternganga. Keringat membasahi dahinya. Tadi kamu bilang Mojosari? Bima menatap Sulfa yang duduk di sampingnya. Mojosari? Enggak, Pak. Saya tadi bilang mau ke rumah teman saya. Sulfa menggelengkan kepala. Bima menelan ludahnya sendiri. Dia menarik nafas, mencoba untuk tenang. Klakson ramai berbunyi di belakang mobil Bima. Para pengemudi lain geram karena Bima mengerem mendadak. Segera Bima menyalakan kembali mesin mobilnya yang sempat mati. Mobil itu melaju kembali dengan kecepatan stabil. Setibanya di stasiun, Sulfa turun dari mobil Bima. Ia berterima kasih atas kebaikan Bima selama ini. Bima memberinya uang tambahan dan juga sebuah handphone. Di handphone ini ada nomorku. Kalau nanti kamu berminat kerja lagi di rumahku, telepon saja, ujar Bima. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, jawab Sulfa. Mereka pun berpisah. Sambil tersenyum, Sulfa melambaikan tangan kepada Bima. Berat rasanya Bima melepas Sulfa. Dia khawatir akan terjadi apa-apa pada wanita itu. Tapi Bima juga tidak bisa memaksa Sulfa untuk tetap bekerja di rumahnya. Sesaat sebelum pergi dari stasiun, Bima melirik kaca spion mobilnya. Dari pantulan kaca itu, ia melihat Sulfa berdiri di pinggir jalan, sambil terus memperhatikan mobil Bima. Di samping Sulfa, Bima melihat sosok perempuan berambut panjang, dengan pakaian hitam. Perempuan itu tidak lain adalah Kanti. Bima mengerutkan dahi. Ia lalu mengerjapkan kedua matanya. Lalu kemudian, sosok Kanti menghilang. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Pengantin Sumur Sarang Setan. Semoga dari kisah ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.